بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنام وقدوة الناس أجمعين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد فيا إخوتي رحمني ورحمكم الله. Kita insyaAllah ta'ala dalam beberapa juz mempelajari barang-barang terkait dengan petunjuk orang Islam, dalilul muslim, yang diutamakan tentang nikmah yang paling besar, nikmah yang paling mulia di wujud ini, di alam dunia ini. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kepada kita nikmah yang sangat banyak. Bagi yang mendengar, Allah memberikan dia nikmah dengar, nikmah pendengaran. Bagi yang bisa melihat, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmah melihat, dan lain-lain. Nikmah ini sangat besar, sangat banyak. Qala Allah Ta'ala di surat An-Nahl, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, yang artinya apabila kalian melihat dan menghitung-hitung nikmat Allah itu ada berapa, kita tidak bisa menghitunginya. Nikmat Allah ahibbatil kiram tidak bisa kita menghitunginya. Seperti kita melihat biji-biji pasir kalau di ruangan yang luas atau di padang pasir, tidak bisa kita menghitunginya. Begitulah nikmat Allah yang Allah memberikan kepada kita, tidak bisa kita menghitungi nikmat itu ada berapa yang Allah memberikan. Bagaimana di salah satu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi indahu qutu yawmih faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Allahu akbar. Apa arti dari ini? Artinya barang siapa yang di antara kalian bangun tidur di pagi hari, man asbah, as-sabah, pagi, bangun di pagi hari keadaan sehat dan punya qutul yaum. Qut itu adalah uang makan atau makan selama buat hari yang itu dia ada. Misal di hari Jum'ah, dia bangun di pagi hari, dia punya biaya, punya makan, punya misalnya bisa disebut 30.000 untuk hari ini. Maka apa yang Allah mengatakan, apakah ini nikmah aja? Tidak. Maka Allah menyebutkan faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Ini seperti nikmahnya seluruh dunia. Cukup. Punya kesehatan, punya uang buat makan. Tetapi yang menjadi masalah ahibbatil kiram, namanya manusia sering dia merasa kurang, merasa tidak penuh miliknya. Dia punya uang buat hari ini, tapi dia mau uang buat sampai bertahun-tahun. Kalau kita menghargai nikmat-nikmat ini semua yang Allah memberikan kepada kita, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita bersyukur kepadanya, maka Allah selalu akan menambahkan kepada kita. Apa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Seandainya kita bersyukur kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan kepada kita. Semua nikmat tadi yang saya sebutkan, apakah ini nikmat yang paling mulia terhadap di alam dunia ini? Tidak. Bukan itulah nikmat. Kenapa? Karena nikmat uang, nikmat sehat, nikmat anak, nikmat harta, ini semuanya akan habis.
orang yang dia sehat, dia akan kena penyakit, dia akan sakit. Orang yang punya istri yang salihah, yang cantik, yang menurutnya itu nikmat yang sangat besar, akan mati. Dia punya kekayaan, kekayaan itu akan hilang. Dengan apa? Dengan kematiannya dia. Dia hidup, itu nikmat, tetapi dia akan mati. Lalu apa nikmat yang paling mulia, yang paling a'zamu ni'matin fil wujud? Mahya hadhihi, apa itu nikmat yang paling mulia di alam dunia ini? Selain yang tadi disebutin itu nikmat, cuman bukan nikmat yang paling mulia. Nikmat yang paling mulia, ahibbatil kiram, di salah satu hadis Nabi, salah satu sahabi datang kepada Nabi, ya Rasulullah, awsini wa awjiz. Wahai Rasulullah, berikanlah kepada saya nasihat dan singkatlah nasihat itu. Apa nasihatnya Nabi? Terkait dengan apa? Tentu Nabi mengingatkan kepadanya terkait dengan nikmat yang paling mulia, yaitu Nabi mengatakan kepadanya, qul amantu billahi thumma istaqim. Katakan amantu billah, saya beriman kepada Allah, dan istiqamahlah terhadap iman ini. Itulah ahibbatil kiram. Tidak ada nikmat yang paling mulia daripada nikmatul Islam, nikmatul iman. Bagaimana nikmat ini yang sebelumnya ada Nabi, sebelum ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum Allah memba'athkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, terhadap hamba-hamba Allah, mereka banyak di antara mereka menyembah kepada hamba Allah. Faqad anqadha Allah Ta'ala min ibadati al-ibadi ila ibadati rabbil ibad. Allah menolongi hamba-hamba itu dari sesembahan mereka kepada hambanya Allah, dari nyembah kepada Tuhannya hamba Allah. Siapa Tuhannya hamba Allah? Ya Allah subhanahu wa ta'ala Tuhannya. Alladhi akhraja an-nas min adh-dhulumati ila an-nur. Mengeluarkan orang dari hal yang gelap, hal yang jahiliyah hingga cahaya. Dan juga ahibati, umat Nabi Muhammad istimewanya adalah khair ummah. Ummah yang paling bagus, yang paling baik adalah umat Nabi Muhammad. Bukan saya yang mengatakan, tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ingat, iman pada Allah. Kuntum khaira ummah, kalian wahai umat Muhammad, umat yang paling bagus, yang paling baik. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf, kalian menjadi da'i. Apabila kalian melihat ada mungkar, maka kalian ta'muruna bil ma'ruf, mengajak mereka kepada hal yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah hal-hal yang buruk. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Itulah nikmat. Tidak ada nikmat lebih mulia daripada iman kita kepada Allah. Walaupun orang berbuat baik sebaik apapun, tapi dia tidak punya iman kepada Allah, maka tempatnya di akhirah ilan nar. Ilan nar. Seandainya tidak punya iman dia kepada Allah, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka mengira kita membuat amalan baik, tapi ternyata di neraka tempatnya. Kenapa? Karena imannya dia kepada Allah tidak ada. Kemudian ahibbatil kiram, kita tahu
Di antara hadis yang kalau kita berdoa di salat jenazah, doa kepada amwat, apa doanya? Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal iman. Ya Allah, apabila memberikan kepada kita kehidupan, maka berikanlah kepada kita hidupan iman kepadamu. Wa in amattahu minna fa amitna 'alal Islam. Dan apabila Engkau mencabut nyawa kita, mematikan kita, maka ya Allah, berikan kepada kita Islam. Tidak ada nikmat selain itu di alam dunia, ya, bukan di akhirat. Ya, di akhirat ada nikmat surga, ada nikmat liqa Allah. Ya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka ikhwati rahimani wa rahimakumullah, wasiyati lakum adalah istaqim. Istiqamah itu sulit, tetapi orang harus berusaha terhadap iman dia kepada Allah. Selalu berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dan itu doa yang selalu Nabi berdoa, mengajarkan umatnya. Kemudian ada salah satu ulama berkata, al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah terhadap kebenaran, terhadap iman lebih baik daripada perbuat 1000 perbuatan baik. Orang berbuat baik, infak, ya, sedekah, kafalat yatim, tapi dia tidak punya istiqamah terhadap agama Allah, terhadap iman billah, maka hal-hal itu semuanya hangus, tidak dihitung. Allah tidak melihat hal-hal amalan itu kalau kita tidak punya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum, wa sallallahu ta'ala an yanfa'ana bima 'alimna innahu sami'un qaribun mujibud du'a. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.